Puji Tuhan dan salam sejahtera bagi kita semua. Bersyukur kepada Tuhan untuk kekuatan dan kesehatan yang selalu Tuhan limpahkan dalam setiap kehidupan kita. Saat ini kita akan kembali belajar pendidikan agama Kristen. Sebelum memulai pelajaran hari ini, saya harap semua murid ambil waktu untuk berdoa bersyukur kepada Tuhan terlebih dahulu. Kita mulai pelajaran hari ini. Saat ini kita berada di semester 1 di bab yang keempat dengan tema dampak dari hidup beriman dan berpengharapan. Hal pertama, kita akan membahas tentang makna iman dan pengharapan. Beriman dan berpengharapan artinya, yang pertama, percaya pada janji-janji Allah bagi umatnya. 2. Memiliki kerinduan untuk mempelajari serta memahami kehendaknya dalam hidup manusia. 3. Taat pada kehendaknya serta menyerahkan hidup sepenuhnya dalam kedaulatan Allah. Sekarang kita akan membahas satu persatu. Yang pertama, kita akan membahas tentang percaya pada janji Allah. Orang Kristen membangun imannya berdasarkan janji Allah untuk menyelamatkan manusia. Dan janji itu dipenuhi dalam karya Yesus Kristus. Pembentukan umat Allah yang dimulai dengan panggilan Abraham, di mana Abraham menerima janji Allah dan percaya kepada janji Allah. Meskipun manusia seringkali berkhianat kepada Allah, tetapi Allah tetap setia. Allah selalu mencari dan menemukan kembali manusia dan menyelamatkannya. Yang kedua, kita akan membahas tentang kerinduan untuk mempelajari serta memahami kehendaknya. Orang beriman dapat bergaul dengan Allah jika memiliki kerinduan untuk mempelajari serta memahami kehendak Allah dalam hidupnya. Dan cara untuk mempelajari serta memahami kehendak Allah adalah melalui doa dan membaca firman Tuhan secara teratur. Sekarang yang ketiga, kita akan membahas tentang taat pada kehendaknya dan menyerahkan hidupnya dalam kedaulatan Allah. Menurut Rasul Paulus, dalam diri manusia selalu ada dua keinginan, yaitu keinginan daging dan keinginan roh. Keinginan daging menuntut pada kematian, sedangkan keinginan roh menuntut pada keselamatan. Keinginan daging berarti melakukan dosa, sedangkan keinginan roh adalah melakukan kehendak Allah. Pertanyaan selanjutnya, lalu apa artinya menyerahkan hidup dalam kedaulatan Allah? Artinya adalah manusia tidak berkuasa atas hidupnya, dan Allah lah yang berkuasa di dalam hidup manusia. Dalam Alkitab, kita menemukan banyak contoh kemenangan sebagai hasil dari iman dan kegagalan sebagai hasil dari keraguan. Contohnya, Yosua dan Kaleb menduduki tanah perjanjian oleh karena iman mereka. Sedangkan sebagian besar orang sezamannya banyak yang meninggal di padang gurun oleh karena ragu terhadap Allah. Kita bisa baca dalam Bilangan 14 ayat 26-30. Contoh yang lain, murid-murid Yesus mendapat pasokan kebutuhan ketika mereka pergi berdua-dua untuk memberitakan Injil. Terdapat dalam Lukas 22 ayat 35. Dan murid-murid juga pernah gagal mengusir roh jahat karena tidak yakin kepada Allah.
dan murid-murid juga pernah gagal mengusir roh jahat karena tidak yakin. Bisa dibuka dalam Matius 17 ayat 19 sampai 20. Hal yang kedua, kita akan membahas tentang dampak hidup beriman dan berpengharapan dalam diri orang percaya. Dampak hidup beriman dan berpengharapan adalah: yang pertama, tidak mengandalkan diri sendiri, tetapi mengandalkan Tuhan. 2. Setia. 3. Taat. 4. Sanggup bersukacita di tengah kesesakan. Yang kelima, sanggup bertahan dalam penderitaan, dan lain sebagainya. Dalam Yesaya 40 ayat 31 menjelaskan bahwa orang yang berharap kepada Tuhan tidak akan ditelantarkan. Sebab Tuhan adalah Bapa kita. Dia pencipta, pemelihara, dan penyelamat kita. Lalu, apa yang dijanjikan Tuhan terhadap orang yang berharap kepadanya? Yang dijanjikan Tuhan adalah: yang pertama, tidak akan dikecewakan. 2. Memperoleh pertolongan dari Tuhan. 3. Memiliki jaminan hidup kekal. Yang keempat, memperoleh penghiburan, dan lain sebagainya. Hal ketiga, kita akan membahas penjelasan dari Alkitab. Yang pertama, kita akan buka Alkitab kita dalam Daniel 3 ayat 16 sampai 18. Saya harap semua murid membaca ayat firman Tuhan ini di rumah. Dalam ayat ini menjelaskan bahwa meskipun Sadrak, Mesak, dan Abednego sedang dalam masalah besar, yaitu mereka dimasukkan ke dalam perapian yang menyala-nyala karena tidak mau menyembah patung emas buatan raja, Sadrak, Mesak, dan Abednego tetap percaya dan memiliki pengharapan kepada Allah. Dan akhirnya Allah menyelamatkan Sadrak, Mesak, dan Abednego dari perapian yang menyala-nyala. Yang kedua, kita akan membuka Alkitab kita dalam 1 Petrus 1 ayat 21. Kristus adalah jembatan bagi umat manusia untuk datang kepada Allah dan memperoleh pengampunan dan keselamatan. Kristus telah dipilih sebelum dunia dijadikan. Tindakan Allah menyelamatkan manusia merupakan pemenuhan janjinya bagi umat Allah. Tuhan Yesus Kristus yang telah berkorban bagi manusia telah dibangkitkan dari antara orang mati dan naik ke surga, duduk di dalam kemuliaan sebagai Raja yang akan datang kembali untuk menghakimi. Kepercayaan kita kepada Yesus Kristus membuktikan bahwa iman kita terarah kepadanya. Puji Tuhan, pelajaran hari ini cukup sampai di sini. Dari pelajaran hari ini, kita bisa mengambil beberapa kesimpulan. Yang pertama, Alkitab sudah memberikan banyak contoh kemenangan sebagai hasil dari iman dan kegagalan sebagai hasil dari keraguan. 2. Miliki iman dan pengharapan hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih sudah mengikuti pelajaran hari ini. Setelah selesai belajar, saya harap semua murid ambil waktu untuk berdoa bersyukur kepada Tuhan. Tetap semangat belajar, salam sehat, dan Tuhan Yesus memberkati.